Inilah suasana hari Kamis 22 Mei 2025 di Aula Balai Desa Guranteng ya, yang akan diadakan demo warga masyarakat Desa Guranteng dalam perihal permasalahan tanah Kampung Bicung. Mudah-mudahan ini kondusif ya, sesuai apa yang kita harapkan. Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita akan melaksanakan tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Sararas nama teu kedah kieu urang teh. Laras teu. Ya. Halo. Walin Mas. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Bapak perkenalkan hari ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Jadi tenang ya, sah, pegang, betul nggak? Orang paling penting kedah memaklumi bahwa anak-anak orang tercinta, generasi orang ke depan sedang melaksanakan ujian ya. Sehingga pada saat ini mudah-mudahan situasi kondusif, santun dan tetap tersampaikan, kan? Mungkin kalau orang yang belum paham hari ini kenapa itu kudu kikian, bener bisa kudu kikian. Lamun pemerintah dewasa, betul nggak? Tapi hari ini memperlihatkan perlakuan kebodohannya, betul nggak? Sebenarnya kalau mereka paham itu, ini adalah warga bapak yang harus dilindungi, betul nggak? Tidak harus seperti ini, tapi tidak apa-apa, ini pendewasaan supaya kita mulai belajar, supaya kita membuka hati bahwa dunia ini luas, betul nggak? Ini kan ehona, ulang pakai eho lah, kayak artis ya. Ini kan ehona. Sekali lagi mohon maaf kepada warga-warga di sekitar jika hari ini merasa terganggu, aktivitas merasa terbisingi oleh gerakan kami, gitu lah. Cobi, data biasa demo, jadi kia kan sawios. Halo. Biasa naik ngarit, Pak. Ya. Menteri Usik mah. Ya. Tes. Emang udah mereka sama tahu lagi. Iya, siap. Tes. Alhamdulillah. Sekali lagi sebelum acara dimulai, mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua tujuan kita berkenan dalam ridhonya. Semua tujuan kita
berdampak terhadap pemegang kebijakan, pemegang kewenangan, sehingga terbuka mata hatinya. Betul nggak? Oleh karenanya, izin dengan segala hormat para sesepuh, Pak Ustadz, Pak Jengan, alim ulama, dalam doa ini mungkin kami akan hanya memimpin dengan surat Al-Fatihah gitu ya. Mudah-mudahan semua selamat, gitu kan, sehat selalu, dan apa yang menjadi tujuan hak dasar masyarakat tercapai. Demikian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Desa Guranteng beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil beserta jajarannya, serta masyarakat Guranteng tercinta yang hari ini mungkin agak aneh. Namun dia orang picung, gugurudugan, gitu kan? Datang ke desa jika cara lain, mungkin seperti itu, dan itu hal yang wajar, betul gak? Tapi perlu disampaikan ke wargi-wargi sadaya, upami aina rada kegandengan, hapunten anu kasuhun, restu. Tapi ini bagian dari pendewasaan. Gerakan ini bagian dari langkah-langkah setelah langkah-langkah sebelumnya diambil, betul nggak? Ini ada terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, restu. Sehingga walaupun demikian kami tetap membuat surat pemberitahuan kepada Pak Kapolsek, walaupun dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya, Pak Kapolsek ya. Tapi setidaknya hari ini setiap gerakan aksi atau gerakan demonstrasi, katakan itu tidak harus mendapatkan izin, tapi pemberitahuan wajib. Karena tadi undang-undang sudah memerintahkan, negara sudah memerintahkan, itu kan salah satunya. Izinkan hari ini bapak-bapak yang hadir dalam acara ini, perkenankan nama saya Deddy Supriyadi. Kedian kemana? Deddy. Perkenankan nama saya Deddy Supriyadi. Suka dikenalnya Deddy Kontras, penjahat, tokoh jahat, kenapa gitu Pak? Jadi Deddy Supriyadi nama saya. Berdiri di sini karena kekuatan, karena mandat baik secara lisan maupun tertulis dari warga Picung. Ini yang kami akan perlihatkan sebelum saya berbicara. Ini surat kuasa sejak tanggal 5 November 2023. Dan perlu disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah desa bahwa surat kuasa ini dilindungi oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1792 dan 1793. Ini yang harus tahu, betul nggak? 7 kali saya datang ke sini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan saja berbicara tentang person to person, ini Haji Didi ada di depan nih. Tahu nggak? Di otaknya tidak ada, saya bilang. Seharusnya BPD, sesuai pemangku desa, kepala desa, berembuk mengundang, betul nggak? Sebentar, ini persoalan, sebentar. Ini BPD-nya sebentar. Tapi persoalannya dia, ini tidak paham tentang demo. Ini norak, sama sekali saya bilang. Makanya saya sampaikan di sini. Ini norak sekali. Sebelum saya sampaikan langkah-langkah sebelum datang audiensi atau mungkin gerakan seperti ini telah ditempuh terlebih dahulu dengan berkirim surat kepada kepala desa sejak tanggal 24 Februari 2024. 24 Februari 2024. Ya, sebentar Pak. Iya, sebentar Pak. Nanti aja ada waktunya nanti aja. Sekali lagi, penyampaian ini adalah bentuk kedewasaan supaya berpikir, paham tentang undang-undang, paham tentang langkah-langkah persuasif, dan paham tentang konstruksi bagaimana dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak ujuk-ujuk, karena kami juga merasa kebetulan di depan Pak Haji undang tokoh kita hari ini, betul nggak? Betul Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Jadi sekali lagi perlu disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu warga desa Guranteng yang kami hormati, bahwa sebelum hari ini terjadi aksi seperti ini, kami telah berkirim surat di tanggal 24 Februari 2024
Ini sudah diterima, mana bukti penerimanya? Nah ini, ya, bayangkan sejak tanggal 24 Februari 2024, saya bacakan isi suratnya supaya semuanya paham dulu, sehingga pada saatnya diskusi nanti semua adalah persepsi yang sama, semua adalah sudut pandang yang sama, sehingga ada solusi bagi perlindungan masyarakat di Buranteng khususnya, betul nggak? Izinkan saya bacakan dulu ya. Tasikmalaya 24 Februari 2024 kepada yang terhormat Kepala Desa Buranteng di tempat. Perihal permohonan musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, Pancasila Sila kelima, Undang-Undang Pembaharuan Agraria tahun 1960, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2019, kemudian Hak Asasi Manusia, kemudian Perpres tahun 2023. Ini dasar hukumnya. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga Desa Buranteng. Setelah musyawarah di tingkat lokal, musyawarah adat dalam artian perkenankan kami atas nama masyarakat Kampung Picung, Kedusunan Picung yang mewakili lebih dari 80 kakak menyampaikan keluhan terkait dengan hak-hak dasar sebagai warga negara. Sejak tahun 1992 kami adalah warga terdampak bencana, warga terdampak bencana alam akibat pergeseran tanah yang mengancam keselamatan jiwa dan raga, sehingga kami direlokasi oleh pemerintah daerah dan provinsi Jawa Barat ke tempat kami bermukim saat ini. Sepanjang masa itulah kami tidak bisa menikmati aksesibilitas tentang hak kewarganegaraan dalam hal diantaranya bantuan sosial maupun anggaran lainnya seperti BSPS dari APBN maupun Rutilahu dari provinsi melalui aspirasi dari Dewan. Juga kami tidak bisa mengajukan bantuan keuangan ke kelembagaan keuangan formal. Hal tersebut diakibatkan karena alas hukum atas tanah tempat kami tinggal dan status tanah yang dikuasai oleh negara, yakni tanah Pangawanan dikuasai oleh peternakan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Pancasila yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kami memohon untuk diadakannya langkah perlindungan dari pemerintah desa dengan mengadakan musyawarah diselenggarakan oleh pemerintah Desa Buranteng. Musyawarah tersebut dalam rangka pencerahan supaya warga Desa Buranteng dari semua elemen bisa hadir sehingga bisa memahami dan memaklumi situasi yang kami rasakan saat ini. Tindak lanjut berikutnya kami didampingi serta tentunya perlindungan dari pemerintahan desa mengajukan pengecekan lokasi kepada kantor petanahan Kabupaten Tasikmalaya. Adapun waktu yang kami mohonkan Rabu 28 Februari 2024 jam 9 sampai dengan selesai di aula desa. Demikian surat ini disampaikan. Terima kasih perkenalannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas dengan berlipat ganda kebajikan. Tasikmalaya 26 Februari 2024, panitia Asep Yudi, Manap dan Ikin Sadikin. Kemudian kuasa hukum dari Supriyadi. Ini sejak 24 Februari 2024, Bapak-bapak. Itu mungkin anu kedah di Uninga Kusadayana, rasa. Jadi terus ditempuh. Kemudian Adi, upami teak mah. Ada beberapa kepala desa secara personal tidak suka kepada Di Supriyadi sebagai ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu masalah secara pribadi. Tapi lihat tentang surat kuasa yang dilalui undang-undang. Kami memohon untuk adanya musyawarah sehingga semua elemen yang ada di Buranteng itu hadir, sehingga dibahas siapa tanah pengelolaan ini, siapa yang menguasai, seperti apa. Kami sebagai masyarakat juga akan menemukan petunjuk dari pemerintah desa. Itu sebenarnya esensi daripada surat yang baru saja disampaikan, betul nggak? Tapi apa yang terjadi Bapak-bapak? Sampai saat ini rasanya kami belum pernah diundang oleh pemerintahan desa. Dengan alasan tadi, sebelum pergantian kekuasaan dari Pandang Bahrum ke Panunu, itu kami sudah berkirim surat, kami sudah datang ke desa, betul nggak? Betul? Kami memohon pada waktu itu kepada kepala desa yang sebelumnya bahwa ini mohon ada musyawarah karena desa mempunyai kekuatan untuk menyampaikan, mengundang seluruh elemen, seluruh tokoh dalam artian bagaimana kami masyarakat Picung memohon petunjuk
memohon wejangan dari para sesepuh yang ada di desa Guranteng semuanya tentang status kami, tentang tanah yang kami diami. Itu maksud surat itu. Tapi dengan alasan sibuk dan sibuk. Tidak pernah terjadi sampai saat ini, betul enggak? Dan mohon dicatat, kami secara pribadi sebagai kuasa hukum daripada warga Picung datang berulang kali ke desa memohon-mohon. Kapan musyawarah? Kami ingin ada petunjuk dari para sesepuh. Ada berbicara tanah, ada berbicara asal-usul. Berbicara tanah, ada berbicara riwayat dari para sesepuh. Betul enggak? Itu yang kami harapkan. Sampai lebaran, sebelum lebaran hari ini sebelumnya, kami datang ke kepala desa, Pak Kapolsek, ada Ramil, saya bilang. Bahkan dari kepolisian ada. Kapan ada musyawarah? Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu yang dijanjikan tidak ada. Maka kami tempuh cara-cara kami sendiri. Kami datang ke BPN memohon untuk cek. Tanah ini tanah siapa? Siapa pemiliknya? Karena kami awam, masyarakat kecil, betul enggak? Dan alhamdulillah waktu itu BPN secara resmi datang ke desa dulu. Dan memang harusnya seperti itu. Bersama pemerintahan desa kita cek ke lokasi. Betul enggak? Dari pengadaan tanah dan bidang GTRA, gugus tugas reforma agraria datanglah bersama pemerintahan desa. Waktu itu didampingi oleh Pak Sekdes sama Pak siapa ya waktu itu? Ada deh ya? Ya, ada deh Opik ya. Kita coba cek lokasi PPN karena kita awam tidak tahu, takut salah, betul nggak? Setelah dicek, kemudian berkumpullah kami di salah satu panitia, dan panitia tersebut resmi dibentuk secara musyawarah adat di tingkat lokal. Dan setelah musyawarah tersebut pemberitahuan kepada kepala desa sebelum Panunu, yaitu Panang Baru, disampaikan. Dan ada dokumen di kami, siapa saja yang menyetujui, yang hadir dalam musyawarah tersebut, ada berita acara segala macamnya ada. Kepala Kanwil, BPD, RT RW, tokoh-tokoh besar, ada semuanya. Sehingga terbentuklah panitia yang tadi, panitia redistribusi namanya. Dan setelah cek daripada persoalan tanah tersebut, apa hasil dari BPN? Karena berbicara tanah itu bukan Pemda, tapi BPN, domainnya BPN. Makanya kami percaya dengan BPN. Dan BPN mengatakan waktu itu bahwa tanah ini tanah tidak tercatat. Nah, tidak tercatat, kami kan awam, apa sih tidak tercatat ini, betul enggak? Makanya kami tanya, apa tidak tercatat ini? Tidak tercatat dalam bagian ini bukan tanah hak milik, tapi tanah negara. Tapi saat ini dikuasai oleh pemerintah provinsi. Silahkan bapak-bapak ajukan dan pinta kepada pemiliknya, yaitu pemerintahan provinsi melalui dinas pertanian. Karena ada kata pangangonan, maka kaitannya dengan dinas pertanian. Jadi gerakan ini bukan gerakan yang kontraproduktif dengan pemerintah. Gerakan ini adalah gerakan menyamakan persepsi di muka umum, supaya semuanya mau berpikir dalam titik pandang yang sama. Bukan menghantam ini, itu, ini, bukan. Ini sebuah gerakan yang dulu undang-undang. Makanya ada nyentuh, saya aja urusannya adalah pidana. Saya bilang, karena saya sudah berkirim surat kepada Pak Kapolsek. Kenapa ini dilakukan, saudara-saudara sekalian? Karena memang kami memohon dalam ruangan yang aman, ruangan yang terintegrasi, itu tidak dapat dilakukan sampai setahun yang hari ini. Betul enggak? Sehingga kami harus melakukan penempuhan ini. Kenapa? Karena ada dasar, nanti saya sampaikan dasarnya supaya masyarakat paham apa sih sebenarnya gerakan Picung ini. Ini sebenarnya gerakan Picung ini akan membawa bagaimana suatu ketika pemerintah desa Guranteng akan memiliki aset desa. Paham nggak? Pemerintah Guranteng akan memiliki aset desa, tapi yang harus dikorbankan hari ini adalah warga terdampak bencana sebagai atas nama pengaju. Paham nggak? Karena menurut keterangan BPN, ini tanah tidak tercatat. Tanah bukan milik siapa-siapa, tapi tanah negara, tapi dikuasai oleh pemerintah provinsi yang kemanfaatannya
yang kemanfaatannya waktu itu dipergunakan untuk masyarakat desa setempat, yaitu desa Guranteng. Kemanfaatannya bukan hak miliknya. Tapi ketika terjadi peristiwa tahun 1992 dan masyarakat Picung direlokasi, diungsikan, ibu-ibu bapak-bapak tanah itu ke pemerintah, terus tuh. Artinya tidak sembarangan penempuhan itu. Pemerintah sudah jauh lebih mengkaji tentang cara relokasi yang benar ke tanah siapa. Yang mau mungkin ke tanah Pak Kanit, tiba-tiba dipindahkan nih mana? Wah, begitu kan jadinya. Ya, ini biar gak tegang ya Pak ya. Jadi situasi nggak ada yang tegang. Ini semua diskusi. Ini musyawarah secara rasul, cuman penyampaian di muka umum sebenarnya gitu kan. Kami mengajak untuk berpikir, betul nggak? Karena bagaimanapun juga warga Picung adalah warga desa Guranteng yang berKTP WNI, betul nggak? Ada hak mereka yang ingin saya sampaikan, gitu kan? Jadi bukan kayak tadi BPD diserot seperti itu lalu tiba-tiba nganggap, bukannya dari dulu dia bilang gitu kan? Padahal BPD yang harus menginisiasi tentang bagaimana adanya musyawarah. Oh Pak Kepala Desa, ini loh ada masukan dari masyarakat untuk musyawarah, musyawarah, gitu harusnya, betul nggak? Bukan dikritisi tiba-tiba menjadi bumerang, ini lucu gitu kan? Jadi ini yang salah, ini mindsetnya harus disamakan dulu, betul nggak? Bahwa kita hari ini berbicara tentang hak dasar rakyat, semuanya hak dasar rakyat Guranteng, bukan hak dasar warga Picung saja, betul nggak? Karena warga Guranteng akan kebagian semuanya dari persoalan ini, betul nggak? Nah sekali lagi saya izinkan ya, bapak-bapak sekalian, Pak Kapolsek, Pak Camat, kalau ada harusnya Pak Camat ada ya, muncul di depan lah Pak Camat gitu kan. Masa tentara saja, tentara dulu AMD itu sibuk nguruskan anu bencana AMD dengan LKMD. Saya tuh LKMD dulu itu lembaga kebesaran desa sama tokoh-tokoh. Harusnya Pak Camat, kepala desa tuh di depan. Ini warga bapak-bapak ini, betul nggak? Harus ada pendewasaan di sini, betul nggak? Jadi jangan ada demo, wah demo ini menyalahkan, bukan. Ini yang harus disampaikan, harus dipahami oleh keluarga, semua teman-teman. Sejatinya saya berdiri sebagai ketua LPM Kabupaten adalah untuk kepentingan masyarakat sedesa Guranteng. Nanti kita buktikan, bukan Picung saja, tapi se-Guranteng saya bilang. Betul nggak? Karena, mohon maaf, Pak Camat ke depan, perlihatkan wajah Anda sebagai pemimpin di Pagaraga, betul nggak? Ada di depan, Pak Koramil aja di depan. Kenapa Anda nggak muncul di depan? Saya bilang, saya kepala desa harus terima, saya bilang. Mohon Pak Kapolsek, biar dia bawa ke sini Pak Kapolsek, depan dia dengarkan, biar tidak gagal paham, betul nggak? Biar paham apa yang terjadi, betul nggak? Pak Kamil, itu kan, mohon ke depan lah, dengarkan curhatan dari warga Anda, saya bilang, yang harus dilindungi oleh Anda sebagai penyelenggara negara, betul nggak? Kita kembali lagi kawan-kawan ya. Pada saat setelah pengecekan tanah tersebut, menurut BPN namanya Bupati Mah, ini tanah tidak tercatat, ini tanah negara. Maka ada satu kata, silahkan bapak-bapak bersama kuasa hukum tinggal pinta ke provinsi. Nah itulah ya, silahkan bapak-bapak bersama kuasa hukum atau bersama pemerintahan desa, pintalah ke provinsi bahwa tanah negara ini dikuasai oleh Dinas Pertanian Provinsi. Maka kami pun berangkat ke sana. Tapi sebelum berangkat, kami pun audiensi dulu. Kami pun menyampaikan dulu kepada Ketua Dewan supaya seluruh pemerintahan yang ada di Kabupaten tersebut tahu tentang persoalan ini. Akhirnya kami audiensi, kami ada Ketua Dewan, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4. Nah hari itu kebetulan Bupati tidak hadir, sehingga yang hadir adalah Dinas Pertanian, BPBD, Dinas Pendapatan, Dinas PMD, kemudian dinas apalagi banyak lah ya. Ada di sini dokumentasinya semuanya. Dan sepakat semuanya, termasuk BPN. Waktu itu masih Pak Kepala kantornya adalah Pak Agung ya, Pak Agung ya. Bagi Kang, tolong syaratnya mudah, ada tanahnya, ada orangnya, kebetulan ini historisnya bencana, ajukan segera. Syaratnya mudah, setelah dapat dari Rekom Provinsi bahwa tanah ini bukan lagi aset provinsi karena sudah diberikan kepada warga terdampak,
Itu salah satu syaratnya. Yang kedua, adanya keterangan dari pemerintahan kabupaten bahwa ini bukan aset kabupaten, silakan ajukan, Kang. Gitu kan? Adapun nanti setelah diajukan oleh warga terdampak bencana atas namanya, itu tanah 17 hektar luas, betul nggak? Mungkin eta tanah dijadikan imah kabeh. Saya mohon Pak Kapolsek, Pak Ramil, Pak Camat di depan, biar tahu, biar kagak paham. Karena ini salah satu oknum yang menghalangi kita, betul nggak? Biar tahu perjalanan rakyatnya. Saya mohon Pak Kapolsek, hadirkan Pak Camat di depan, biar dengarkan perjalanan ini, betul nggak? Supaya tadi masyarakat yang sudah capek itu jangan dibikin beban lagi. Karena masyarakat Picung namanya, tapi berjuang untuk desa Guranteng sebenarnya. Nanti saya sampaikan dengan derita, dengan sakit yang dialami oleh Guranteng, maka nanti desa Guranteng akan punya aset desa berasal dari tanah negara dengan redistribusi atas nama warga ini dulu. Itu langkah berikutnya yang akan kita gagas. Makanya saya mohon kepala camat, Anda adalah pelayan, Anda adalah wakil bupati, hadir di depan masyarakat, betul nggak? Mohon Pak Kapolsek hadirkan dengan kepala desa di depan kita, supaya bisa mendengarkan tentang perjalanan, supaya tidak playing victim, betul nggak? Supaya tidak subjektif, betul nggak? Pak Kapolsek izin Pak Camat hadirkan di depan, biar nanti kami menyampaikan apa yang telah kami lakukan, betul nggak? Biar jelas semuanya, biar masyarakat tahu apa sih yang dilakukan oleh Picung hari ini, betul nggak? Bukan berbicara Picung, ini berbicara desa. Ini berbicara aset desa nantinya, betul nggak? Makanya hari ini mohon kepada camat, Anda jangan hanya ngopi-ngopi di sana, sementara masyarakat kepanasan, capek-capean, hanya untuk perjuangan hak dasarnya. Anda harus ke depan tampil, betul nggak? Seperti Pak Ramil, seperti Pak Kapolsek, betul nggak? Karena sejatinya persoalan kepastian hukum adalah APH yang terdepan. Ada Kapolsek, ada kejaksaan di situ, betul nggak? Kaitan dengan Pemda yang ada adalah BPN sebenarnya, dengan didukung oleh aparat penegak hukum, oleh APH sebenarnya. Kalau berbicara kepastian hukum, tapi ini bapak-bapak sekalian, warga di luar Picung yang kami muliakan, gerakan ini adalah gerakan bukan untuk warga Picung, tapi gerakan nanti melebar akan menjadi aset desa bagi desa Guranteng, betul nggak? Tapi siapa yang bisa mengajukan tentang tanah seperti ini? Kalau asal mengajukan ada syarat. Terima kasih Pak Camat. Anda tampil di depan. Anda sana tampil di depan. Lalu ini betul nggak? Ini warga Anda. Bukankah anda ini disumpah demi Allah? Demi Allah bagaimana terjadi sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakatnya, betul nggak? Anda jangan cengeng-cengeng kayak gitu saja. Ini 33 tahun mereka tidak mendapatkan hak dari kewarganegaraan. Tahu nggak? Atas dasar mereka alas hukum tanahnya tidak jelas, maka satu hal kerugiannya, ini sharing ya. Yang pertama, mereka tidak bisa masuk yang namanya keuangan negara ke lokasi itu, paham nggak? Itu. Yang kedua, namanya Rutilahu BSPS tidak bisa masuk ke lokasi itu, paham nggak? Itu kerugiannya. Yang ketiga, dia tidak bisa mengaksesibilitas tentang keuangan negara karena alas hukum nacan leras, paham tuh? Ini yang harus disampaikan. Jadi kerugian masyarakat pada saat ini adalah tentang HAM, bukan tentang egosentris pribadi, betul nggak? Bukan tentang rasa kejagoan, betul nggak? Tapi tentang hak asasi manusia dari negara tidak pernah diberikan, betul nggak? Kepada warga Picung. Kenapa? Karena alas hukum tanahnya belum jelas. Sementara mereka 33 tahun itu direlokasi oleh pemerintah. Kemana pemerintah tuh? Nah sehingga siap. Iya siap. Makanya izinkan dulu Pak. Siap. Izinkan dulu. Nanti karena ini kan biar paham dulu masyarakat ini apa Kapolsek ya. Nah berikutnya bapak-bapak, kerugian sebagai hak asasi manusia. Paham gak hak asasi manusia? Paham Pak? Ya, sip. Nah ini warga Akang selama 33 tahun ini tidak pernah menerima itu tadi.
rutilahu tetiasa, aspirasi tetiasa, kunaon? Karena alas hukum tanahnya tidak jelas. Padahal nyoblos kuwu, nyoblos dewan, nyoblos gubernur, nyoblos presiden, tapi hak-haknya teu aya. Ini yang akan diperjuangkan, tuh enggak? Nah kemudian berikutnya saya bilang, ketika itu tanah pengangonan, tanah siapa itu? Sekali lagi itu tanah negara kan? Yang menjadi milik orang Picung. Bukan, salah ini makanya saya jelaskan. Mungkin ke 17 hektar dipakai pemukiman, nggak mungkin. Ini harus jadi milik desa, tahu nggak? Ini harus jadi milik desa, tapi dengan cara ini atas nama yang mengajukan. Sekali lagi bapak-bapak, ini yang tidak masuk di akal. Itu tanah negara tidak tercatat belum BPN. Penguasanya adalah dinas provinsi pertanian. Kita sudah berkirim surat dan datang ke provinsi, sudah dipinta dan memberikan. Kalau diajukan oleh warga di luar warga terdampak, maka ada aturan. Tanah negara itu kalau diajukan, itu kalau butuh 1 hektar harus ada setelah penggantian 3 hektar. Tapi oleh warga Picung ini gratis, betul nggak? Nah tahapannya ajukan dulu sekarang oleh warga Picung. Setelah tercatat itu redistribusi atau tanah yang diberikan oleh negara, di situ nanti baru ada musdes. Hai orang Picung, hei panitia, mungkin 17 hektar dihakkan kemana kabeh kan gitu. Karena kayak fasilitas umum, fasilitas sosial, sukrek kumaha jeung desa supaya warga sadesa Gurante menikmati tanah negara ini, betul nggak? Di situ baru berbicara tentang musdes dan perdes. Ieu mah tanah candi penta kudu boga anak ge diuruskan geus saparebut. Kan lucu. Korbankan dulu masyarakat ini sebagai atas nama pengaju. Nanti kalau sudah didaftarkan baru cerita musyawarah desa. Dan mau mungkin 17 hektar dipakai imah kabeh, bener tuh? Tapi pertanyaan saya, lamun diajukan 5 hektar, terus anu sekian hektar itu jeung naon? Apakah jadi milik desa? Tidak mungkin karena itu milik provinsi. Sehingga warga terdampak ini harus atas nama dulu. Setelah diajukan, itu kan ke BPN dicatat dengan surat dari provinsi, baru di situ nanti ada musyawarah desa. Dan 17 hektar teh mau dipakai kabeh. Sisanya silahkan musyawarah antara pemerintahan desa dengan panitia. Sehingga nanti menjadi aset desa dengan klausul redistribusi tanah yang diberikan oleh negara dengan ngawadalkan masyarakat terdampak. Itu yang harus dipahami. Siapa setelah itu didaftarkan semuanya menjadi hebat? Desa untung, masyarakat untung, kabupaten untung, negara untung. Karena terjadi pajak, betul nggak? Dan nanti akan tercantum dalam letter C bahwa ini adalah aset desa. Asal usulnya adalah redistribusi. Redistribusinya adalah masyarakat Picung yang jadi korban bencana. Nggak mungkin 17 hektar dipakai kabeh. Da ayeuna mah lain tanah desa, lain tanah kabupaten, tapi tanah provinsi. Tapi kudu dicopet ke orang, kudu diambil ke orang, betul nggak? Supaya nanti sebentar. Silakan mundur, mundur. Saya perintahkan sekali lagi, mundur, mundur.
Mundur. Silakan. Silakan mundur lagi, mundur. Ya. Oke, saya bilang saya hargai Pak Kapolsek kita udah di dalam ya. Karena pendewasaan belum terjadi di sini. Betul enggak? Jadi silakan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab tentang persoalan ini. Terima kasih ya rekan-rekan, baik warga Cipicung ataupun warga masyarakat yang lainnya. Atas nama undang-undang kami melindungi semuanya juga. Silakan kita beraudiensi nanti di dalam aja ya, perwakilan dari warga Cipicung dengan warga masyarakat di luar warga Cipicung. Terima kasih ya. Ya, silakan ya. Ya, silakan tunggu Kang Deddy, berapa orang yang mau masuk? Berapa orang? Kan tadi LPM namanya. LPM lain gitu. Ya, tolong. Silakan 6 orang ditunjuk, pisahkan. Pak, itu sterilkan dulu. Sterilkan. Perwakilan berapa orang? Sekarang, Apa sih? Kuasa hukumnya 1 Pak Kapolsek. ya, siap. Orang luar tidak boleh masuk. Warga. 6 orang aja ya. Silakan perwakilan 6 orang. Kita 6 orang. Silakan 6 orang aja. Warga Cipicung silakan. Panitia masuk. Panitia masuk aja. Nah, tutup pantau, Mas. Tutup pantau. Sahabat semuanya, seperti inilah babak akhir dari demo warga masyarakat Desa Guranteng yang hari ini Kamis 22 Mei 2025 telah menjalankan haknya ya, menyampaikan orasi mungkin ya, dan mungkin tadi ada trouble sedikit. Ini masih di aula Balai Desa Guranteng, Kecamatan Pager Ageng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bersama kami terus ada Walin Mas dari Cijamaka. Nyantai, slow. Mungkin untuk mediasi dilanjut di dalam ya, biar suasana kondusif.